Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Habibi dengan nomor induk mahasiswa 24064444753. Saya di sini ingin memberikan refleksi saya mengenai mata kuliah epidemiologi selama semester ini. Di mana saya baru benar-benar menyadari bahwa epidemiologi bukan hanya tentang angka-angka penyakit atau grafik penyebaran wabah. Ternyata epidemiologi memberikan cara berpikir yang lebih jauh, lebih sistematis dalam memahami kesehatan masyarakat. Di mana setelah mengikuti perkuliahan, saya paham bahwa epidemiologi ini adalah dasar dari evidence-based practice yang nanti saya akan gunakan sebagai terapis. Saya belajar bahwa epidemiologi membantu kita menjawab pertanyaan sederhana tetapi penting seperti siapa yang paling beresiko, apa saja faktor penyebabnya, dan apa intervensi yang paling efektif. Dari situ saya mulai melihat bahwa intervensi dalam terapi okupasi juga tidak bisa lepas dari pola kejadian suatu kondisi. Hal ini membantu saya memahami bahwa epidemiologi tidak berdiri sendiri, tetapi mendasari perencanaan layanan kesehatan, termasuk layanan rehabilitas. Saya juga belajar tentang konsep incidence dan prevalence. Saya jadi melihat bagaimana data epidemiologi dipakai untuk merencanakan intervensi, sumber daya, dan program jangka panjang. Epidemiologi juga membuat saya sadar bahwa setiap angka memiliki cerita, dan cerita itu berhubungan langsung dengan kebutuhan klien yang akan saya temui. Selain itu, mempelajari metode penelitian epidemiologi juga membuka wawasan saya tentang bagaimana bukti ilmiah dikumpulkan. Saya jadi lebih paham bagaimana membaca jurnal, memahami desain penelitian, melihat potensi bias, hingga menilai apakah suatu intervensi benar-benar efektif atau hanya kebetulan. Ini penting karena sebagai calon terapis, saya tidak boleh hanya mengikuti tren, tapi harus menggunakan bukti yang kuat untuk memberikan layanan terbaik. Hal lain juga saya pelajari adalah pentingnya pencegahan. Epidemiologi menekankan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan mudah dibandingkan pengobatan atau rehabilitasi. Ini mengingatkan saya bahwa peran terapi okupasi bukan hanya di ranah kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Misalnya melalui edukasi ergonomi, pencegahan jatuh pada lansia, atau promosi kesehatan mental. Sekian refleksi saya terkait dengan mata kuliah epidemiologi selama semester ini. Saya akhiri. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.